Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pasti baik bukan? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jumlah dan selisih dua sudut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Zamzam Firdaus dari kelas 10 MIPA 1 absen 5. Seperti yang teman-teman lihat, jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri ini saya bagi menjadi 3 gunung. Yang gunung pertama adalah sinus, yang kedua adalah kosinus, dan yang ketiga adalah tangan. Di mana masing-masing gunung ini memiliki rumus yang berbeda-beda yang teman-teman wajib hafalkan. Pasti teman-teman merasa, sulit nih, banyak rumusnya, pasti membingungkan. Teman-teman tenang saja, karena pada video kali ini saya akan memberikan tips cara mudah untuk menghafalkannya. Langsung saja kita masuk ke gunung yang pertama, yaitu ada sinus. Penjumlahan sinus, sin alfa plus beta. Pada sin, teman-teman ingat saja rumusnya sin alfa plus beta dan sin alfa min beta, maka rumusnya adalah sin cos kosin dengan tanda yang setia. Artinya, jika di sini adalah penjumlahan yang artinya tadinya positif, maka di sini positif. Kalau misalnya di sini selisih atau pengurangan, artinya tandanya negatif, nanti di sini juga tandanya akan negatif. Sehingga kalau sin, maka teman-teman ingat apa? Ya, benar. Sin cos kosin dengan tanda yang setia. Langsung saja, kita ke contoh soal. Berapakah nilai dari sin 75 derajat? Nah, karena 75 derajat ini pastinya tidak ada pada tabel, sehingga kita bisa menggunakan rumus jumlah dua sudut pada sinus. Apa tadi rumusnya teman-teman? Ya, sin cos kosin dengan tanda yang setia. Sehingga kita masukkan sin 45 dikalikan cos 30 plus cos 45 dikalikan sin 30. Sin 45 adalah setengah akar 2, dikalikan cos 30 adalah setengah akar 3, plus cos 45 adalah setengah akar 2 dikalikan sin 30 adalah setengah. Sehingga setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3 hasilnya seperempat akar 6, plus setengah akar 2 dikalikan setengah hasilnya seperempat akar 2. Nah, seperempat di sini saya keluarkan sehingga menjadi seperempat kali akar 6 plus akar 2. Lanjut, kita ke selisih dua sudut pada sinus. Seperti yang saya katakan tadi, rumus dari sin adalah sin cos kosin dengan tanda yang setia. Jadi, di sini negatif karena ini selisih, dan di sini maka akan negatif. Langsung saja kita ke contoh soal. Berapakah nilai dari sin 15 sama seperti angka 75, 15 juga tidak ada dalam sudut istimewa. Sehingga teman-teman bisa memasukkannya ke dalam rumus selisih dua sudut pada sinus. Nah, 15 derajat ini kita bisa mendapatkannya dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga di sini ada sin 45 dikurangi 30. Sehingga rumusnya apa tadi teman-teman? Kalau sin, ya sin cos kosin dengan tanda yang setia. Jadi sin negatif, maka di sini juga negatif. Sehingga sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, dan sin 30 adalah setengah. Sehingga ini dikalikan jadi seperempat akar 6 min seperempat akar 2. Dan seperempat ini saya keluarkan sehingga menjadi seperempat dikalikan akar 6 min akar 2. Nah, gunung yang pertama kita sudah selesai membahas. Jadi kesimpulannya pada gunung yang pertama adalah rumus dari penjumlahan dan pengurangan dua sudut pada sinus ini adalah sin cos kosin dengan tanda yang setia. Artinya kalau penjumlahan tandanya positif dan pengurangan atau selisih tandanya negatif. Lanjut, kita ke gunung yang kedua, yaitu kosinus. Penjumlahan dua sudut kosinus. Nah, untuk cos, rumusnya adalah cos sin dengan tanda yang tidak setia. Jadi, kalau misalnya ada cos alfa plus beta, maka cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Jadi, teman-teman ingat ya, kalau cos adalah cos sin dengan tanda yang tidak setia.
di sini positif, maka di sini tidak setia, jadi dia menjadi negatif atau kebalikannya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Berapakah nilai dari cos 75 derajat? Nah, cos 75 derajat ini kita bisa ambil dari cos 45 ditambah 30. Nah, cos 45 ditambah 30 ini kita masukkan ke rumus yang tadi. Bagaimana teman-teman kalau misalnya rumusnya cos? Ya, benar. Rumusnya adalah cos sin dengan tanda yang tidak setia. Di sini positif dan berubah menjadi negatif. Cos 45 adalah setengah akar 2. Dikalikan cos 30 adalah setengah akar 3. Min sin 45 adalah setengah akar 2. Dikalikan sin 30 adalah setengah. Ini dikalikan sehingga menjadinya 1/4 akar 6. Dikurangi, ini dikalikan menjadi 1/4 akar 2. Sehingga di sini 1/4 yang saya keluarkan sehingga menjadi 1/4 kali akar 6 min akar 2. Kita lanjut ke selisih kosinus. Selisih kosinus juga sama seperti penjumlahan kosinus tadi, yaitu rumusnya adalah cos sin dengan tanda yang tidak setia. Nah, teman-teman perhatikan, di sini tandanya negatif, sehingga pada rumusnya berubah menjadi positif. Cos alfa min beta, rumusnya adalah cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Berapakah nilai dari cos 15 derajat? Nah, cos 15 derajat ini kita bisa ambil dari cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kita masukkan ke rumusnya tadi. Bagaimana teman-teman rumusnya? Ya, benar. Cos sin dengan tanda yang tidak setia. Artinya di sini negatif berubah menjadi positif. Cos 45 adalah setengah akar 2, dikalikan cos 30 adalah setengah akar 3, plus sin 45 adalah setengah akar 2, dikalikan sin 30 adalah setengah. Hasil kali dari setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3 adalah 1/4 akar 6, ditambah setengah akar 2 dikalikan setengah, yaitu 1/4 akar 2. Sehingga 1/4 di sini saya keluarkan, sehingga menjadi 1/4 kali akar 6 plus akar 2. Nah, mudah bukan? Sehingga pada gunung yang kedua ini, yaitu kosinus, kita bisa ambil kesimpulan rumusnya adalah kalau kosinus, maka rumusnya cos sin dengan tanda yang tidak setia. Maksudnya tidak setia adalah berlawanan. Jika cos alfa plus beta, maka nanti rumusnya tandanya akan berubah negatif, yaitu menjadi cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Begitu pula dengan cos alfa min beta. Tandanya akan berbalik karena kosinus tandanya tidak setia. Lanjut kita ke gunung yang ketiga adalah tangen. Yang pertama ada tan alfa plus beta. Nah, untuk tangen ini mungkin teman-teman melihatnya sedikit rumit, tapi tenang saja, saya ada tipsnya. Oke, kalau misalnya tan, yang pertama yang teman-teman harus ingat adalah yang atas adalah penjumlahan dan atau pengurangan per 1 min perkalian. Jadi maksudnya apa sih, Kak? Nah, kalau misalnya tan alfa plus tan beta, maka teman-teman tulis dulu tan alfa tan beta. Nah, untuk tanda yang atas ini, teman-teman mengikuti tanda yang ini. Jadi kalau misalnya ada tan alfa plus tan beta, maka tandanya kan positif. Maka di sini teman-teman yang harus tulis dulu tandanya adalah positif karena sama. Per 1. Nah, untuk tanda yang ini, tandanya itu berlawanan dengan tanda yang ini. Sehingga kalau di sini sudah positif, maka di bawah negatif. Sehingga menjadi 1 min tan alfa tan beta. Penjumlahan atau pengurangan per 1 kebalikan perkalian. Jadi tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa dikalikan tan beta untuk tan alfa plus beta. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Berapakah nilai dari tan 75 derajat? Nah, tan 75 derajat ini kita bisa ambil dari penjumlahan 45 dan 30. Sehingga tan 45 plus tan 30 itu kita masukkan ke rumus yang tadi.
penjumlahan atau pengurangan per satu kebalikan dari perkalian kedua sudut. Sehingga yang pertama kita taruh tandanya, karena di sini tan 45 plus 30, maka di sini positif per di sini negatif karena kebalikan dari ini. Sehingga tan 75 adalah, rumus dari tan 75 adalah tan 45 plus tan 30 per 1 min tan 45 dikalikan tan 30. Tan 45 adalah 1 plus tan 30 adalah sepertiga akar 3 per 1 min 1 dikalikan tan 30 sepertiga akar 3. Nah, kalau sudah dalam bentuknya seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari 1 min sepertiga akar 3 adalah 1 plus sepertiga akar 3. Nah, karena di sini 1 dikalikan sepertiga akar 3, maka langsung saja saya bilangnya sepertiga akar 3 ya. Untuk ini juga. Jadi, 1 plus sepertiga akar 3 dikalikan 1 plus sepertiga akar 3, hasilnya adalah 1 plus 2 per 3 akar 3 plus sepertiga per ini kalikan ini, hasilnya 1 min sepertiga. Nah, untuk 1 dan sepertiga ini kan bisa dijumlahkan. Dengan syarat harus samakan dulu penyebutnya. Jadi 1 adalah 3 per 3 plus 1 per 3 per yang bawah ini juga kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 3 per 3 min 1 per 3. Sehingga menjadi 4 per 3 plus 2 per 3 akar 3 per 2 per 3. Nah, kenapa sih Kak 2 per 3 akar 3 ini tidak dijumlahkan sekaligus? Di sini 2 per 3 akar 3 kita tidak bisa menjumlahkannya karena di sini ada akar. Sehingga kita tulis saja 2 per 3 akar 3 seperti ini. Nah, selanjutnya 4 per 3 plus 2 per 3 akar 3 ini kita bisa keluarkan 2 per 3-nya. Sehingga 2 per 3 dikalikan 2 plus akar 3 per 2 per 3. Karena ini per artinya pembagian, maka saya kalikan dengan membalikkan penyebutnya. Sehingga 2 per 3 dalam kurung 2 plus akar 3 ini saya tulis tetap dikalikan. Kebalikan dari 2 per 3 adalah 3 per 2. Sehingga 2 dengan 2 bisa dicoret, 3 dengan 3 bisa dicoret. Dan hasilnya adalah 2 plus akar 3. Selanjutnya, kita ke selisih tangan, yaitu adalah tan alfa min tan beta. Seperti yang saya katakan tadi, yang atas tandanya setia, per yang bawah tanda kebalikannya. Sehingga tan alfa min tan beta adalah tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Kita ke contoh soalnya, berapakah nilai dari tan 15? Nah, tan 15 ini bisa juga kita peroleh dari pengurangan 60 dan 45. Jadi tan 15 ini sama dengan tan 60 derajat dikurangi 45 derajat. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu tan 60 derajat min tan 45 derajat per 1 plus tan 60 derajat dikalikan tan 45 derajat. Tan 60 adalah akar 3, min tan 45 derajat adalah 1, per 1 plus akar 3 dikalikan 1. Nah, akar 3 min 1 per akar 3 plus 1. Akar 3 plus 1 ini didapat dari akar 3 dikalikan 1, akar 3 plus 1. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, kita kalikan dengan sekawan dari akar 3 plus 1. Sekawan dari akar 3 plus 1 adalah akar 3 min 1, sehingga dua-duanya saya kalikan akar 3 min 1. Akar 3 min 1 dikalikan akar 3 min 1 hasilnya 3 min 2 akar 3 plus 1. Per akar 3 plus 1 dikalikan akar 3 min 1 hasilnya 3 min 1. Sehingga didapatkan hasil 4 min 2 akar 3 per 2. 4 ini dari 3 ditambah 1, 4 min 2 akar 3 ini tetap karena di sini ada akarnya. Sehingga tidak bisa dijumlahkan maupun dikurangi. Per 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 2 ini kita bisa coret dengan 4. Yaitu hasilnya 2 min 2 dengan 2 kita coret dan hasilnya 1. Sehingga nilai dari tan 15 adalah 2 min akar 3. Mudah bukan? Jadi untuk tan, teman-teman mengingat saja bawah yang atas adalah penjumlahan atau pengurangan,
per 1 tanda kebalikan dari atasnya perkalian dari kedua sudut. Maksudnya, misalnya tan alfa plus tan beta, maka rumusnya adalah tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Begitu pula dengan tan alfa min tan beta. Hanya saja yang atas ada negatif, yang bawah tandanya positif. Nah, itu tadi penjelasan dari jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Untuk lebih mudahnya, saya sarankan teman-teman untuk menghafal dulu sudut-sudut istimewa seperti pada 0, 30, 45, 60, dan 90. Dengan teman-teman menghafal itu, maka insya Allah teman-teman akan lebih mudah mengerjakan soal-soal jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Do you understand? Yang menjadi pertanyaan saya adalah, lalu bagaimana dengan sekan, kosekan, dan kotan? Apakah caranya tetap sama? Nah, jadi gini ya teman-teman, untuk kosekan, sekan, dan kotan, teman-teman ingat ya bahwa tiga hal tersebut merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangan. Kosekan artinya 1 per sin. Sekan artinya 1 per cos. Dan kotan artinya 1 per tan. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, berapakah nilai dari kosek 75 derajat? Maka teman-teman bisa mencari nilai dari sin 75 derajat terlebih dahulu. Nah, karena kosekan ini sama dengan 1 per sin, hasil dari sin 75 derajat ini, seperti yang telah kita hitung tadi, adalah 1/4 akar 6 plus 1/4 dikalikan akar 6 plus akar 2 ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi kosekan 75 sama dengan 1 sin 75, maka sama dengan 4 per akar 6 plus akar 2. Jadi dibalik ini ya. Kok bisa sih Kak? Saya masih bingung tuh. Kan ini akar 6 plus akar 2-nya ada di samping, kenapa tiba-tiba di bawah? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, akar 6 plus akar 2 ini tuh ada di atas, karena dikalikan 1 nanti juga hasilnya tetap sama kan? Akar 6 plus akar 2 per 4. Nah, karena ini dibalik, jadi 1 per sin 75 derajat, di mana sin 75 derajat ini hasilnya ini, maka kita balik, 4-nya ada di atas, per akar 6 plus akar 2-nya ada di bawah. Jadi 4 per akar 6 plus akar 2. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita kalikan dengan sekawan dari akar 6 plus akar 2. Yaitu sekawannya adalah akar 6 min akar 2. Dua-duanya saya sama-sama kalikan sekawannya. Sehingga 4 dikalikan akar 6 min akar 2 hasilnya adalah 4 dalam kurung akar 6 min akar 2, saya tulis tetap karena nanti bisa dicoret, per akar 6 plus akar 2, dikalikan akar 6 min akar 2 hasilnya adalah 4. Kita buktikan, akar 6 kalikan akar 6, 6. Akar 6 dikalikan min akar 2, min akar 12, min akar 2 dikalikan akar 6 hasilnya plus akar 12. Min akar 12 dengan plus akar 12 nanti hasilnya 0, sehingga kita bisa coret. Kita lanjut ke yang terakhir adalah plus akar 2 dikalikan min akar 2 yang hasilnya nanti min 2, sehingga sisa 6 dikurangi 2 nanti hasilnya 4. Nah, karena di sini kita bisa coret, kita coret saja 4 dengan 4, sehingga hasil dari kosekan 75 derajat adalah akar 6 min akar 2. Jadi begitu ya teman-teman, penjelasan dari saya mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Semoga teman-teman bisa lebih mudah memahami cara-cara yang telah saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.